sehari-hari ya berteman tanpa batas begitu, lintas agama. Lintas Jadi agama, ya. ya kalau mau dibilang di dalam sekolah teologi belajar tentang semua agama. Semua agama, termasuk yang aliran kepercayaan Iya, gitu. agama suci. Hai teman-teman Kompak, kembali lagi bersama saya Ayu di acara podcastnya Kompak. Hari ini tuh kita ada tamu yang datang dari Irak. Ada Kak Irak namanya. Bukan negara ya kita datangkan. Ada di sebelah saya. Mungkin Kak Irak bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman Kompak itu bisa tahu kakak itu siapa, dari mana gitu. Oke, baik, pertama perkenalkan, nama saya Irak. Panjang. Ya. Nama panjang Irak Saddam Boskem Tugresi Dima. Lumayan panjang, biasa disapa panjang Irak. sekali, tapi nama pendeknya cuma 4 kata ya. Ya, Irak. Terus seorang mahasiswa pasca sarjana dari STT Intim Makassar. Ya. Pasti teman-teman tuh bingung, ini STT Intim Makassar tuh penyanyi apa sih? Sekolah Tinggi Teologi Sekolah Tinggi Teologi ya Indonesia Timur Makassar. Jadi teman-teman yang kalau misalnya niat mau sekolah teologi dan sudah bosan di Kota Kupang, nah ada STT Intim Makassar. Kak Irak nih kita datangkan langsung dari Makassar untuk hadir di podcastnya Kompak. Jadi teman-teman, kita di sini mau tadi kita sudah sempat cerita pengalaman Kak Irak punya pengalaman dari Kupang tapi sekolahnya di Makassar. Tapi sebelum itu kan ada pengalamannya juga di Papua. Mungkin kakak bisa cerita, kakak tuh kan dari Kupang terus pergi ke Makassar yang tempatnya itu kan kalau kita bisa ngomong tuh mayoritas minoritas gitu kan. Di sana mayoritasnya Muslim, kakak dari pendatang jadi minoritas gitu. Tapi kakak ada pengalaman juga di Papua yang di sana itu mayoritas lagi, kakak jadi mayoritas dan teman-teman jadi minoritas. Kakak bisa bagi-bagi pengalaman keberagaman seperti apa yang kakak alami begitu? Oh ya, yang pertama pengalaman di Papua, iya. Tempat saya lahir di Wow, keren deh orang NTT lahir di Papua. Ya. Sekolahnya di Makassar. keren. Ya, kalau untuk konteksnya di Papua, secara khusus di Jayapura itu, kalau bicara tentang toleransi, lumayan sangat baik ya. Orang sangat memahami tentang itu toleransi sendiri. Iya, benar sekali. Ya, karena dari waktu kecil di sana berteman pun dengan yang tidak memandang lagi tentang ini agama atau apa, yang penting happy dengan teman-teman dan lain sebagainya. Berarti kakak ini masuk dalam kategori masa kecil yang bahagia ya. Karena berteman dengan siapa saja, tidak memandang dari agamanya ya. Dan secara menyeluruh ya, sampai dengan bisa mengerti tentang itu, tentang toleransi sendiri pun dirasa karena sehari-hari ya berteman tanpa batas begitu, lintas agama. Jadi ya. Tidak ada berpikir lagi tentang harus tahu mengenai toleransi itu sendiri dan sebagainya. Karena toleransi itu sudah lahir dari pengalaman sendiri ya. Keren. Lahir di Papua, tapi orang NTT dan sekolahnya di Makassar. Terus kalau ketika terlepas dari Papua, kakak ke Makassar, pengalaman toleransi seperti apa yang kakak alami di sana gitu? Kalau untuk di Makassar sendiri, khusus untuk di tempat yang saya kos, ada itu nama di Cendrawasih, nama tempatnya di Makassar itu. Makassar tapi namanya Cendrawasih. Ya. Kan burung dari Papua ya. Wow, keren. Lebih tepatnya di Jalan Baji Macin, itu tempatnya lumayan tinggi juga kan toleransi itu. Artinya di situ beragam, bukan hanya orang-orang asli Makassar, tapi ada dari yang lain, Jawa, NTT pun juga ada, hampir banyak. Bahkan komunitas-komunitas dari
luar Makassar pun banyak juga di situ, kayak komunitas orang Papua, komunitas orang Papua. Jadi kakak masuk di bagian mana nih, Papua atau di? Kalau untuk di Bajimaci ini sendiri, saya sendiri di situ sih. Tapi kalau untuk yang bicara tentang komunitas yang ada dari luar itu ada di tempat yang lain. Oke, berarti di sekitarnya kakak itu tidak ada. Terus kan kakak bicara soal kenapa sampai kakak bisa ada di Kompak? Kenapa kakak hadir di Kompak? Bagaimana bisa kakak tahu tentang Kompak begitu? Dan sampai mau meneliti ya tentang Kompak itu karena apa? Mungkin kakak bisa cerita sedikit. Jangan sampai ada penonton kita yang penasaran begitu. Oke, baik. Ini pertama mengenai Kompak itu saya tahunya dari teman. Oke. Dia memperkenalkan. Sebelum memperkenalkan, jadi kami bercerita dulu. Bercerita, dia tanya tentang saya ambil ini kuliah, program studinya apa. Kemudian saya ceritakan sudah begini. Oh ya, kalau begitu ada ini satu komunitas. Komunitas apa? Dia bilang Kompak. Hampir seperti yang dibicarakan itu terkait ini. Karena waktu itu pas mau pengambilan tesis. Ya, jadi pas sudah. Jadi ceritalah dia tentang ini Kompak sendiri. Jadi bagaimana ini orang muda lintas agama di dalam program dan lain sebagainya, ada kampanye. Kampanye tentang keberagaman. Dan lain sebagainya terkait mengenai ini toleransi itu sendiri dan lain sebagainya. Apalagi berfokus pada orang muda itu sendiri kan jadi sesuatu yang wah begitu. Sesuatu yang wah ini karena secara khusus dalam konsep orang muda kalau kita lihat saat ini ya. Kalau lihat saat ini orang muda lebih suka game, lebih suka game. Dengan dunia. Tidak terlalu berfokus ke ini hal-hal yang seperti isu-isu seperti begini. Sebelumnya ya kakak, kan nanti orang penasaran tuh, kok kakak sekolahnya tuh teologi, kenapa harus ambil Kompak? Nah, yang saya mau tanyakan, kakak tuh sekolah tinggi teologi tuh mempelajari apa, tentang apa begitu, sampai bisa kakak mengambil tesisnya tentang Kompak gitu. Yang pertama ini kan di S2 ini saya ambil program studi teologi agama-agama. Teologi agama-agama. Berarti tidak belajar hanya tentang agama Kristen ya? Iya. Jadi ini teologi agama-agama sendiri itu merupakan salah satu cabang ilmu teologi yang di mana kekristenan melihat realita ini pluralitas itu. Dalam pandangannya apa? Teologi Kristen melihat keberagaman sehingga menjadi sesuatu yang penting gitu untuk dilihat bahwa kalau tadi bicara mengenai mayoritas minoritas kita melihat dari itu dua aspek itu sendiri. Oke, ternyata Kak Irak nih keren ya, belajar tentang agama-agama. Berarti tidak memperdalam hanya tentang agama Kristen saja, tapi juga mempelajari tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Terus Kak, kalau belajar tentang agama-agama, yang ini muncul pertanyaan, apakah ini agama penghayat itu juga dipelajari di dalam teologi agama-agama itu? Ya, kalau mau dibilang di dalam sekolah teologi belajar tentang semua agama. Semua agama termasuk yang aliran kepercayaan gitu. Agama suku, dan lain sebagainya itu dipelajari semua. Sehingga kita bisa memahami begitu. Bukan saja dalam aspek teologi Kristen, tapi dalam aspek teologi agama yang lain. Gitu. Wow, keren ya. Mungkin dari kakak yang mendengarkan ini ada mau mempertanyakan sesuatu kepada Kak Irak yang sudah jauh-jauh kita datangkan dari Makassar. Kapan nikah? Oh, kapan nikah? Itu intermezzo supaya obrolan kita jangan terlalu kaku ya Kak. Oke.
apa ya, kita mau bertanya lagi. Tadi Kak Irak dari Papua, lahir di Papua, orang NTT, sekolah di Makassar. Belajar tentang teori agama, belajar tentang teologi agama-agama. Mau bertanya lagi soal, kembali lagi ke Papua ya. Kan kakak belajar toleransi itu dari Papua. Ada tidak budaya di Papua sana mungkin yang kakak rasa itu tuh melambangkan toleransi yang tinggi gitu? Kan mungkin kita banyak nih yang belum tahu soal di sana gitu. Ya. Yang pertama itu seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa dari kecil sudah berproses bersama-sama bergaul dengan teman-teman yang beragam lah, bisa dikatakan. Nah, kemudian hampir kebanyakan orang mungkin kalau misalnya bertemu dengan orang Papua di jalan kayak rasa agak canggung, apalagi sebelumnya minta maaf. Ya. Misalnya itu waktu pas di Makassar sendiri, mereka memandang, untuk beberapa orang, tidak semua, melihat kayak orang Papua agak takut karena mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat seperti itu. Tapi secara khusus kalau bertemu langsung, ceritanya beda. Ceritanya beda. Karena hampir kebanyakan orang ya lihat dari cover saja. Oke. Don't judge the book by the cover. Salah. Salah spell Inggris. Kalau untuk terkait dengan apa yang menjadi identitas dari orang Papua itu sendiri, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, gimana ya? Kayak kan kalau di NTT itu ada budaya cium hidung, itu melambangkan kekeluargaan, kayak perdamaian begitu. Mungkin di Papua ada apa sih simbolnya atau budayaan apa begitu? Kalau itu kayaknya saya kurang tahu ya. Kalau untuk budaya kayak misalnya di Kupang kalau cium hidung ya itu sudah ditahu ya. Tapi kalau untuk ini, untuk di Papua sendiri, itu dari pergaulan lah. Artinya ada penerimaan tanpa melihat warna kulit. Dari pengalaman hidupnya kakak tuh, mereka gaya hidupnya, toleransinya itu sudah sangat-sangat tinggi ya. Penerimaan terhadap orang luar juga itu sudah sangat keren. Ini terakhir mungkin kita penutup, atau kakak mau menyampaikan lagi gitu? Kakak coba kasih pesan untuk orang, teman-teman muda Kompak tentang toleransi gitu. Ini kakak kasih kata-kata gitu. Pesan apa sih yang mau kakak sampaikan untuk orang muda di luar sana mengenai toleransi gitu? Bagi saya, dan ini pesan untuk semua juga, bahwa toleransi bukan hanya berbicara mengenai penerimaan secara pribadi. Artinya di sini baik paham mengenai toleransi maupun dalam sikap bertingkah laku itu perlu untuk diresapi, dihayati dan dijalani. Oke, terima kasih untuk teman-teman Kompak. Ingat pesan dari Kak Irak. Kak Irak itu bukan sebuah negara, tapi seseorang yang kami datangkan langsung dari Makassar. Pesannya, toleransi itu bukan hanya diterima, tapi diresapi, dihayati, dan juga dijalani dengan sepenuh hati. Terima kasih teman-teman Kompak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tepuk tangan dulu.